Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila hadratin al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wa al-ulama'i al-musannifin al-mukhlisin wal muhaqqiqin wal usuliyin wal fuqaha'i wa al-mutasawwifin والمفسرين والمحدثين أجمعين قدس الله روحهم ونور ضريحهم وخصوصا مؤلف كتاب إحياء علوم الدين حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي قدس الله روحه ونور ضريحه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. Qala muallif rahimahullahu nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wassalisu utawi sing nomor 3 iku anna ilmal fiqh setuhune ilmu fikih. Bener ya ini. Iku mujawirun tetanggenan li ilmi tariqil akhirati maring ilmu dalan akhirat. Li anau setuhune ilmul fiqh iku nazrun ningali fi a'malil jawarihi yang dalam pinten-pinten kelakuane pinten-pinten anggota tubuh. Wa masdaru a'malil jawarihi utawi sumbere piro-piro kelakuane piro-piro anggota tubuh. Wa man sya'uha ya tegese nggon bangkite, nggon muncule kena, nggon bangkite ya kena. Iku sifatul qulubi piro-piro sifate ati. Fal mahmudu utawi kang terpuji minal a'mali baya saking piro-piro amal. Iku yasduru muncul apa si al mahmud minal amal kuwi. Muncul saking pundi anil akhlaqi saking piro-piro akhlak. Al mahmud dadi kang terpuji. Al munjiyati kang nyelametaken fil akhirat ing dalem akhirat. Wal madhmumu utawi kang tercela iku yasduru muncul tegese bersumber apa si al mazmum niki wau minal mazmumi saking perkara kang tercela. Wale salan ora ana apa sing fikih iku yakhfa samar apa sing yakhfa samar apa sing samar ittisalul jawarihi sesambungane pira-pira anggotane tubuh bil qalbi kelawan ati. Pun kemarin Imam Ghazali niki ditanggeti limada sawaita bainal fiqhi wat tibb. Kenapa panjenengan menyamakan menyetarakan antara ilmu kedokteran kali ilmu fikih? Maka dijawab oleh Imam Ghazali karena kedua-duanya sama-sama ilmu dunia, yata'allaqu bid dunya wa wasihatul jasad, yaitu sama-sama membahas tentang keabsahan atau kesahihan jasad. Terutama lek jasate nek dalam ilmu fikih itu jasate bener apa enggak rukuke. Ya lek bener berarti sahih, sehat rukuke. Lek menceng berarti loroh ruku'e. Demikian juga gerakan-gerakan ibadah yang lainnya. Tapi kalau dalam perspektif kedokteran sehat dan tidaknya nanti kan gitu. Maka meskipun demikian hunaka farq, ada perbedaan antara ilmu kedokteran dan ilmu fikih. Dan di sini disampaikan oleh Imam Ghazali annal fiqh ashrafu min al-tib bin thalathati awjah. Ilmu fikih niku luwih mulya, luwih unggul dibanding dengan ilmu kedokteran. Ada 3 sisi yang membuat dia unggul. Apa di antara kemarin sudah dibahas gitu. Sekarang yang ketiga, alasannya kenapa kok ilmu fikih itu kok lebih asrafu min tib. Alasan ketiga adalah anna ilmal fiqh mujawirun li ilmi tariqil akhirah. Karena ilmu fikih itu bersandingan dengan ilmu akhirat. Mujawirun li ilmi tariqil akhirah. Dia
bersama, tetanggenan aja. Li'annahu nadhrun fi a'malil jawarih. Karena ilmu fikih itu ya dilihat dari sisi pandang a'malil jawarih. Dari sisi sudut pandang bagaimana perilaku anggota tubuh. Wa masdaru a'malil jawarih wa mansya'uha sifatul qulub. Sumber perilaku anggota tubuh manusia atau mansya'uha, pemicunya lah misalnya. Pemicunya itu adalah sifatul qulub. Bergantung pada bagaimana sifat hati manusia. Jadi pemicu ibaratnya penggeraknya jawarih ini, al-jawarih yani al-asabi', al-asabi' driji-driji, wal yad tangan, wal ainain dua mata, wal rijlain dua kaki, wal batan wa ghairu dzalika min al-jawarih, dan semua anggota tubuh. Itu mansya'uha wa masdaruha, sumbernya itu adalah sifatul qulub, bergantung kepada sifat hati. Ibaratnya saiki ana sumber, tergantung kuwi sumber iki. Masalah nggone iku jawari ya. Tetapi air yang keluar dari tanah nih itu namanya masdar. Sumbernya metune budak ya, maka yang ada di lubang itu akan budak. Lek sumbere bening ya bening. Fal mahmudu minal a'mali yasduru anil akhlaqil mahmuda al munjia fil akhirah. Perilaku yang mahmudah, perilaku yang terpuji ya, atau al-kalam al-mahmud, ucapan yang terpuji, itu yasduru anil akhlaqil mahmudah, bersumber dari akhlak yang terpuji. Kita tahu kemarin bahwa akhlak itu apa? Akhlak itu adalah satu aktivitas yang dilakukan secara sadar yang berulang-ulang. Itu namanya akhlak. Sudah menjadi kebiasaan. Akhlak itu tutup, nun sewu nggih. Itu iku rek. Itu iku. Jadi akhlak dalam perspektif agama itu adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara sadar yang berulang-ulang. Nah, itu terbagi dua. Ada mahmudah, ada mazmumah. Lek kebiasaan yang keluar itu tercela, maka dia akhlaknya tercela. Kalau yang terbiasa itu adalah mahmudah, bahwa ya akhlaknya perilakunya akan mahmudah. Lek kebiasaan dilakukan secara sadar iku tolabul ilmi kaya bendina rara iki. Iki kan menjadi akhlak nanti. Menjadi akhlaknya. Jadi menjadi kebiasaan hidupnya adalah tolabul ilmi. Itu akhlaknya bisa. Nah, ada tariku talabil ilmi, mazmumah. Orang-orang yang seharusnya menuntut ilmu kemudian meninggalkan talabul ilmi ya bersumber dari akhlak al-mazmumah. Wal mazmumu yasturu minal mazmum. Ini penting. Barang ireng ya metune mesti toko barang ireng. Barang putih metu toko barang putih. Hakam lahir iku putih, lahir teko barang sing putih. Ya. Anak lek doyan ngaji, seneng ngaji, lahir teko bapak ibu sing seneng ngaji. Apa gak ngene rek? Al mahmudu yasduru minal mahmud. Ayo coba dipikir. Imam Ghazali dawuhne gak ngono kan? Mboten al mahmud yasduru minal mahmud, mboten, tapi apa? Al mahmud yasduru minal akhlaqil mahmudah. Sesuatu yang terpuji itu keluar dari akhlak yang mahmudah. Berarti butuh apa? Butuh akhlak dhisik, gak langsung mahmudah. Karena tidak semua mahmudah itu akhlak, menjadi akhlaki. Contohnya ini, ono orang ya, misalnya ada orang ngaji di majelis taklim. Dia tidak pernah selama ini ngaji. Tiba-tiba dia datang ikut pengajian. Itu terpuji tidak? Apakah akhlak? Belum. Tapi kalau setiap jadwal sore teko, jadi akhlak misalnya. Mutakarrir, terbiasa, itu beda. Makanya ini Imam Ghazali.
Jadi yang dimaksud yasturu anil akhlaqi al mahmud al munji al akhirah itu ya dari perilaku yang sudah menjadi kebiasaan, perilaku yang terpuji. Kalau yakin yang cara santri-santri yang seneng ngaji ngeten iki gak mungkin lahir dari bapak ibu sih gak seneng ngaji, pasti duwe akhlak sing remen ngaji rek. Untung panjenengan metu teko sumber sing seneng ngaji. Ya pasti gak iso iku wis, mesti. Makanya jangan lek kepengin doyan, lek jangan wis rabi ya wafa ya. Kowe kudu seneng ngaji. Engko moro mondok tok seneng ngaji to metu teko pondok ora remen ngaji ini wis lulus jarene. Ya, kudu tetep remen ngaji. Jadi anak ning pondok yo tetep remen nyambung. Yasturu min akhlaqil ab al mahmud. Yasturu min akhlaqil ab al mahmud. Insyaallah. Wis gak iso iku mesti. Ada orang tua itu powegel sampai lambene ngongkon anake ngaji itu. Iya ta? Ngongkon anake ngaji. Tapi anake dikon ngaji budal nang ngene gardu. Nang gardu. Iya, budal nang ngene game on. Dia omong bapakne wae ngaji gak gelem ngaji. Ki masjid taklim yo gak melok. Ono kumpulan ngaji yo gak tak. Ngendi katene iso yasduru al akhlaq il mahmudah. Lek kapan sumbere iku budak. Ya aja nyalano kemudian banyu sing metu teko sumberku budak iku. Bedane ngeri nggih, bedane nggih. Jadi al mahmudu minal a'mali yasturu 'anil akhlaqi al mahmudah. Wal mazmumu yasturu minal mazmum. Agawe Allah iku keluar dari sesuatu yang Allah. Gak usah kebiasaan kowe. Gak butuh kebiasaan nek Allah itu. Ngono ya. Biasa. Makanya wong nglakoni kaapian iku butuh akhlak, butuh istiqomah. Istiqomah yang butuh sabar. Cerdas iku Imam Ghazali gawe ibarat dia. Berarti ono maknane. Dalam konteks ini lais yakhfa ittisal jawarih bil qalbi. Dalam konteks ini dalam fikih ini. Kenapa fikih asyraf? Karena fikih itu ittisal jawarih bil qalbi. Ada kesambungan antara anggota tubuh dengan hati. Orang sholat itu kan ada gerakan, itu jawarih. Takbir ku jawarih ya. Rukuk jawarih, sujud jawarih, ya, berkaitan fisik kan. Nah itu bersambung dengan hati. Bagaimana kekhusyuan saat rukuk, kekhusyuan saat yang sujud, kekhusyuan yang saat tahiyat, kekhusyuan saat rukuk dan seterusnya. Niku min a'malil qalbi. Nah keduanya itu ittisal, berhubungan erat, bersambungan. Karena itu kemudian ilmu fikih itu dia mempunyai ittisal, memiliki alaqah watidah, hubungan yang kuat. Iya. Memiliki hubungan yang kuat. Wa amma as-sihhatu wal maradu, anapun utawi kesehatan, wal maradulan sakit. Faman sya'uha mongko utawi nggon cukule sihha wal marad iku sofaun, kebersihan, kejernihan, fil mazaji wal akhlaqi, ing dalem four humors. Apa coba nih? Eling ngaji ning kitab Imam Suyuti At-Tibbu wal Hikmah. Al akhlaq mazaj itu four humors. Jadi sehat tidaknya manusia itu bergantung pada 4 cairan ini. Itu ilmu kedokteran yang kutakan Mas Fikih. Jadi al-mazaj wal akhlaq itu adalah beberapa cairan. Tegese 4 cairan yang menentukan kesehatan tubuh manusia. Jadi al-akhlaq as-safra, cairan kuning. Al-akhlaq as-sauda, cairan hitam. Kemudian lendir. Yang keempat adalah adam,
darah. Jadi sehat dan tidaknya manusia bergantung pada 4 cairan ini. Itu dalam ilmu kedokteran namanya 4 hormones. Wah, kalau ambil ngomong bahasa Inggris ini. Belajar nang wafa ya. Jadi kalau bicara cairan, bicara tentang kesehatan tubuh manusia, ya tergantung 4 cairan ini. Cairan ini sehat, maka tubuh pun akan sehat. Lebih detailnya, ya jangan tanya ke saya bukan nanti kedokteran ya. Ngomong keliru koyo ini dikatakan oleh ono ahli fikih ngomong kedokteran padha karo cilik ngomong keliru kabeh berarti ya. Ono Pak dokter ngomong fikih sampai detail itu padha karo cilik ngomong kedokteran iki gak cocok. Nah, ono bagiane dhewe engko dicari dhewe lah. Bon. Jadi itu tergantung pada 4 cairan itu. Wa dzalika utai mengkono man sya'wa sifat fil mazhab wal akhlaq kuwi min ausafil badani setengah saking pira-pira sifate badan. La min ausafil qalbi ora saking pira-pira sifate ati. Jadi ngene maksudnya, sehate awakmu iku bergantung pada 4 cairan ini, bukan tergantung pada hatimu. Kesehatan jasadmu bergantung pada bersih tidaknya 4 cairan ini, bukan min qalbik, bukan dari hatimu. Mungkin di luar sana kita pernah dengar, jika hatimu sehat, badanmu juga ya boleh jadi ya. Saling apa? Saling menguatkan justru. Jadi 4 cairan itu kuat, hatinya enak tambah apa? Ya dah. Sama saling menguatkan. Tapi kaul Imam Ghazali itu menafikan itu. Coba dilihat dari ibaratnya itu. Wa dzalika min awsafil badani la min awsafil qalbi. Ya. Masalah sehat lan loro iku itu timbul dari 4 jenis humor tadi itu. Dan hal itu min awsafil badan, termasuk dari sifat-sifat badan, karakter badan manusia, bukan dari sifat-sifat hati. Fa mahma udifa al-fiqhu, mongko semangsane den sandara kenapa si al-fiqhu kata fikih ila tibbi maring kedokteran. Zahara mongko pertelo apa syarfuhu kemuliaane kedokteran. Wa idza udifa arikalan den sandara kenapa si ilmu thariqil akhirati ilmu dalan akhirat ilal fikhi maring fikih. Zahara mongko pertelo apa aitun khalemene apa syarafu ilmi tariqil akhirati kemuliaane ilmu dalan akhirat. Kowe ngerti kitab Ihya itu memadu padankan antara fikih dengan tariqul akhirat. Ilmu kitab Ihya Ulumuddin ini kerangka epistemologi yang dibangun, kerangka berpikir yang dibangun, konsep sistematika yang dibangun itu berdasarkan ini. Coba sampean lihat ibaratnya. Famah ma udifal fiqh ila tib dhara syarfu wa idza udifa ilmu tariqil akhirati ila al-fiqh dhara aidan syarafu ilmi tariqil akhirah. Lek fikih iku digandeng no ambek ilmu dalan akhirat utawa diwale. Ilmu dalan akhirat iku dikawin no ambek fikih, maka muncullah kemuliaan itu. Ihya ini sampean kok lek membahas masalah sembahyang, lek nang ngene kutubul fiqh, kitab-kitab fikih itu murni hukum. Tapi lek ngaji Ihya ono hukume, arkan salat, mubtilatus shalah dibahas teng mriki. Tapi kok setelah itu dibahas juga asrarus salah, rahasia salat. Ning kok kowe rukuk iku atimu kudu ya apa? Sujud iku atimu kudu ya apa? Ketika niat itu hatimu kudu ya apa? Nalikane ngrungokno adzan iki atine kudu piye? Iku dibahas. Makanya memadu padankan antara thariqul akhirati ambek fikih. Nah, inilah yang disebut sebagai seorang mujaddid itu. Mujaddid itu apa? Sosok yang membawa pembaharuan. Dikatakan baru kenapa? Iya, tidak ada sebelumnya. Belum ada ulama yang hidup di abad 4, 3, 2, 1
melakukan satu terobosan sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ghazali niki. Nah, terobosan yang luar biasa, memadu padankan antara ilmu fiqhi wa tariqati al-akhirah. Sehingga dia penemuan deh kalau ngarani. Kitab ini adalah temuan terobosan baru di abad itu. Abad 5 Hijriah, memadukan fikih dan tasawuf. Makanya disebut sebagai mujaddid. Setiap 100 tahun sekali. Kenapa Imam Syafi'i ku mujaddid? Karena dia adalah bapak usul fiqh dalam kitab Ar-Risalahnya itu. Karena beliau berijtihad dengan metodologi yang dia susun sendiri. Ya, sehingga melahirkan kitab Al-Um. Wah, itu luar biasa. Nah, zaman kula panjenengan wis gak usah ado-ado mujaddid, iso rutin ngaji ku apik. Ya, iso temen ngaji ku apik. Alhamdulillah iso khatam usul fikih apik ya. Iso khatam Ihya wah sae. Khatam tafsir apik. Nah, niku. Ini salah satu rahasia dari kitab Ihya Ulumuddin. Fa in qulta lamun ngucap sapa sira, fasil becik merincihaken sapa sira limari ingsun. Ilmu tariqil akhirati ing ilmu dalan akhirat. Tafsiran kelawan perincian tenanan. Yushiru kang iso ngisyarataken apa se tafsili ila tarajimhi maring pira-pira terjemahane. Ini balik nang ilmu tariqil akhirat. Wa illam yumkin lan lamun ora bisa kongang apa se istiqsa'u tafasilihi nekaaken pinten-pinten perinciane. Fa'lam mongko ngawaro sapa sira nahu setuhune ilmu tariqil akhirah iku kuismani ono loro. Sing nomor 1 ilmu mukasyafatin diwastani ilmu mukasyafah, wa ilmu muamalatin dan ilmu muamalah. Jadi baru Imam Ghazali mulai memerinci bahwa ilmu tariqil akhirat itu ada dua bagian. Satu ilmu mukasyafah, dua ilmu muamalah. Fal qismul awwalu mongko utawi bagian ingkang nomor setunggal iku ilmu mukasyafati ilmu mukasyafah. Wa huwa utawi ilmu mukasyafah iku ilmu batini ilmu babakan batin. Ojo dimanani ilmu kebatinan tuh. Wah bahaya Pak. Ojo dimanani ilmu batini ilmu wah rusak dadi dunya iki. Ilmu babakan tentang batin ngono ae. Wa dzalika utawi ilmul batin iku ghayatul ulumi puncake pira-pira ilmu. Utawi ghayah niku bisa dimanai puncake, bisa dimanai tujuan akhir. Ghayatul ulumi tujuan akhir pira-pira ilmu. Jadi ilmu mukasyafah atau ilmu batin itu adalah ghayatul ulum. Imam Ghazali ini kira ngopo tiyang? Filsafat iya rek, nguasai. Disebut teolog. Teolog niku napa? Ahlul kalam. Ahli teologi. Disebut mufassir iya. Faqih nggih. Nah, itu kita bisa lihat dari berbagai macam karya-karya beliau. Tetapi ghayatu ulumihi puncak keilmuannya ternyata berteduh di bawah pohon tariqatul akhirah ilmul mukasyafah. Itu terbukti beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin niki, kemudian menulis kitab yang berjudul Minhajul Abidin sebelum beliau sedo. Jadi sebelum sedo Imam Ghazali ini nulis kitab Minhajul Abidin. Nah, tuh berlabuh nih. Lek cara arek santri sak kula panjenengan iki sik santri-santri to ya. Nah, jadi diget-getno cara ngaji wae. Di puncak-puncakno wis. Engko ana paling puncak dhewe. Ojo saiki muncak sak durung wayahe. Ya, kuwi langsung nang ilmu mukasyafah. Ilmu usul fikih gak khatam.
ilmu tafsire ra khatam, ilmu fikih ra khatam, ilmu Qur'ane ra khatam, langsung ilmu mukasyafah. Iku kewalik le. Sekarang itu adalah proses mukasyafatul ulum, bukan ulum mukasyafah sampean itu. Saat ini harusnya mukasyafatul ulum, membongkar berbagai ilmu. Baru wa ghayatuha, endingnya adalah ulumul mukasyafah, ilmul mukasyafah. Balik mudhof ilaih, balik makna, merubah makna. Lek memukasyafakan ilmu, memukasyafah berarti membongkar berbagai disiplin ilmu. Lek ulumul mukasyafah berarti ilmu tentang bagian batin manusia. Nah ini arek-arek cara nyantri nggih mukasyafatul ulum, iksyaf atau taksyiful ulum, membongkar berbagai macam ilmu. Engko nek wis falamma balagha asyuddahu, ya falamma balagha asyuddahu, lek wis umur 40 iki mulai golek mukasyafah. Ono wayah, nah wayah. Lek cara arek santri sanawi kok wis ngaji hikam wis bermasalah itu mesti. Wis aduh itu. Jadi iku kari-kari. Nggih. Kecuali kalau itu didampingi dengan kedua-duanya mukasyafatul ilmiyah juga ilmu mukasyafah iya berdampingan, tidak apa-apa. Balance lho nggih. Balance. Lek mboten saged balance akhirnya kono sing kalah. Ghayatul ulum. Pada endingnya nanti kula panjenengan para nabi, para rasul, para anbiya, para siddiqin. Pada endingnya adalah ghayatul ulum ya ilmul mukasyafah niki mangke. Faqad qala ba'dul arifin, teman-teman dawuh sinten sebagene arif billah, para arif billah. Man taisapane wong kulam yakun ora ana sapa seman, lahu kaduwe man nasibun utawi bagian min hadzal ilmi saking ikira ilmu, akhafu mongko khawatir sapa ingsun ale ing ngatasi man. Khawatir apa? Su'al khatimati ing su'ul khatimah. Wa adna nasibin utawi sa asor-asore bagian minhu saking ilmul mukasyafah niki iku at-tasdiqu, tasdiq bi kelawan ilmu niku, wa taslimi hilan oleh pasrahe man li ahlihi maring ahline. Maksudnya nopo? Sebagian ulama arif billah, para wali-wali niku Gusti Allah niku dawuh, barang siapa yang tidak mengambil bagian ilmu ini, artinya apa? Kowe gak belajar. Tidak mengambil bagian ilmu mukasyafah, artinya tidak mengkaji, maka dikhawatirkan su'ul khatimah. Karena ini ilmu thariqil akhir. Paling tidak wa adna nasib, paling tidak ya at-tasdiqu bihi wa taslimhu li ahlihi. Saiki arek-arek gak mendalami iki, paling tidak ada dua hal yang perlu dilakukan. At-tasdiqu bihi, kowe kudu yakin bahwa dengan ilmu ini bisa mengantarkan kepada thariqul akhir, al-munjiyat, ilmu yang bisa menyelamatkan fil akhir. Tasdiqu bihi, benerno dhisik. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang mau membenarkan. Orang belajar ilmu ini kadang-kadang dianggap nyeleh katanya. Ya, itu berarti kan tidak tasdik. Bahkan kemudian ada sebagian golongan minoritas, muslim minoritas di Indonesia atau di dunia yang itu antipati terhadap ilmu mukasyafah ini, bahkan dianggap sebagai satu kebid'ahan, dan bahkan ada yang mengatakan kemusyrikan. Bahkan yang disebut dolun oleh mereka, ya ilmu mukasyafah ini. Ya, kula panjenengan tahu lah siapa mereka yang anti banget dengan ilmu mukasyafah, bahkan merendah derajatkan Imam Ghazali sebagai orang yang menyesatkan umat Islam. Nauzubillahi min zalika. Ya, padahal dia gak tahu ngaji ya. Jadi paling tidak saya kira gak ngaji mukasyafah langsung ya. Paling tidak tasdik dulu lah. Nggih, saya percaya bahwa ilmu mukasyafah itu munjiyatun, bisa menyelamatkan manusia. Kenapa? Ya, saya dengan ilmu ini hati saya bisa bersih,
dari penyakit-penyakit hati. Al-kibru was-sum'atu war-riya'u wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tapi mungkin hari ini belum dibahas karena Ihya masih 4 jilid. Ini masih 1 jilid dapat 35 halaman aja. Sambil berjalan. Tapi tasdik dulu lah, ya, tasdik dulu. Yang kedua, langkah yang kedua adalah taslim li ahlihi. Kue menyerahkan dulu kepada ahlinya. Lek kue gak iso ijtihad dalam masalah ini. Taslim lah dhisik. Oh nggih, Imam Ghazali kula taslim dumateng panjenengan bahwa apa yang jenengan ajarkan dalam kitab Ihya atau Minhajul Abidin itu memang iya. Satu ajaran yang lurus ala tariqi sunnati, ala tariqil qur'ani, ala tariqis salafun as-salihi. Misalnya itu taslim dulu. Nah, paling tidak wa adna nasib, minimal we tasdik ambek taslim li ahlihi. Wa qala akharu, wis dawuh sinten ulama arif yang lain, man kana fi khoslatani, man taisapan yang kana ono fi dalam man apa khoslatani rong bagian, lam yuftah mongkora bakal den buka lau kadhe man apa bisa kelawan suci min hadal ilmi saking ikilah ilmu. Kata ulama yang lain, man kana fihi khislatani aw khoslatani lam yuftah lau bi syai'in min hadal ilmi. Kowe gak bakal sampai kapanpun ilmu mukasyafah ini terbongkar di dalam hatimu, tersingkap di matamu, mata zahiran wa batinan. Artinya kowe gak bakal iso oleh ilmu mukasyafah niki lek kapano ono rong perkara dalam dirimu. Artinya rong perkara ini menjadi penyumbat alias penghambat masuknya ilmu mukasyafah. Apa loro iki? Siji, bid'atun, bid'ah, au kibrun utawa som. Bid'atun yang dimaksud di sini adalah bid'atur rawafid, bid'atul khawarij, bid'atul jahmiyah. Karena tidak dikenal zaman Imam Ghazali kak kunut itu bid'ah, kunut bid'ah. Tidak mengenal itu. Yang dikenal bid'ah itu di dalam bidang apa? Teologi deh. Betul. Maka yang dimaksud dengan bid'atun di sini adalah kebid'ahan yang dilakukan oleh orang-orang yang datang sebelum Imam Ghazali atau di eranya Imam Ghazali, yaitu orang-orang yang melakukan satu aktivitas ritualitas beragama yang itu jauh dari agama itu sendiri, seperti al-karomiyah, al-batiniyah dan lain sebagainya. Nah, itu siapa yang terlibat di dalam kebid'ahan tersebut, maka sulit untuk mendapatkan ilmu mukasyafah ini. Au kiburun, demikian juga ada kesombongan di dalam hati manusia. Lek carane anu kok apa? Wong sing jangan harap orang yang ada kesombongan di dalam hatinya bisa masuk surga itu. La yadkhulul jannah man fi qalbihi mislu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebiji zarrah. Nauzubillahi min dzalika. Berarti kuncine loro rek ya. Kuncine lho, wong sing arif billah iso derajat arif billah lewat ilmu mukasyafah. Itu kuncinya dua, ojo ngelakoni kebid'ahan, tur ojo kesombong ngelakoni kesombongan walaupun sebiji zar. Iki sing rada repot iki rek. Kok kadang-kadang gak sombong ucapane tapi lakone kok ngremehno kancane ngono model iki. Kok iki maca kitab gak iso-iso mulai ben. Ngono ya. Kok aku ngene belajar cepet iso mo. Iku ketok we tafakhur we. Ya bener ngomongnya gak sombong tapi ngremehno kancane iku masyaallah cek gampange oleh nglakoni kibrun iki rek. Bun. Wakila lan den ucapaken mentai sapane wong kana ana sapa seman iku muhibban wong sing remen cinta remen dumateng napa li dunya maring dunya au misron utawa istana ala hawa ning ngatasi hawa nafsu lam yatahaqqaq mongko ora bisa nyatakaken bihi kelawan wong
Walam yatahaqqaq mora bisa nyatakaken apa sih ilmu mukasyafah itu bi kelawan Allah. Wa qad yatahaqqaqu moko kadang-kadang bisa nyatakaken sapa sewang bisa iril ulumi kelawan sekerine pira-pira ilmu. Wa aqallu uqubati man utawi sak sethithik-sethithike akibate utawa sangsine wong yungkiru kang ngingkari sapa siman hu ing ilmu mukasyafah iki rek. La yadzuqu ora bisa ngrasakaken minhu saking ora bisa ngrasakaken sapa se minhu saking wong syai'an ing suwiji-wiji. Jadi barang siapa yang mencintai dunia atau ya misran, kemegahan, istana, mewah, megah dan sebagainya berdasar kepada hawa nafsunya, maka lam yatahaqqaq bihi, dia tidak akan pernah bisa berhasil meraih ilmu mukasyafah ini. Wa qad yatahaqqaq bisairil ulum, ya bisa ae oleh ilmu-ilmu yang lain. Ulum yatahaqqaq sairil ulum, ulumut taib, ulumul hisab wa ghairi dzalika isai. Tapi khusus ilmu ini la yatahaqqaq abadan, tidak bisa. Karena itu ilmu ini tidak bisa ditempuh oleh orang yang muhibbud dunya atau muhibbum misr. Mana dunia? Apa makna dunia kemarin? Ad-dunya yani hunaka farqun baina dunya wal ard. Ono bedane antara dunia dengan ard, bumi. Wa dunya itu adalah kullu mawjudin 'alal ardi. 'Alal ard. Kullu makhluqin 'alal ard. Iku dunia namanya. Semua makhluk yang ada di atas bumi itu dunia. Wis bedano. Wa dunya wal ardu ya buminya ini. Wal ardu itu bumi. Wa dunya kullu makhluqin 'alal ardi. Setiap makhluk yang ada di bumi, di atas bumi itu namanya dunia. Wa aqallu uqubati man yunkiru annahu la yadhuku minhu syai'an. Sanksi yang paling minimal bagi orang yang mengingkari ilmu ini, annahu la yadhuku minhu syai'an, maka dia tidak akan bisa merasakan sedikit pun rasa nikmatnya hati ilmu ini. Jadi beragamane no sutok jenengane. Iya, beragamane penuh dengan nesu, umpat sana umpat sini, syatam sana syatam sini, fitnah sana fitnah sini, golek bolo sana golek bolo sini. Itu tanda bahwa dia tidak bisa merasakan nikmatnya beragama. Cara wong ngaji ono arek loro ngaji yo enak, ono papat yo enak, 10 yo enak, pira yo enak. Wong ngaji titik yo ngomongi ilmu, ngaji akeh tetep ngomong ilmu. Itu ada zauq di situ. Makanya kuncinya la tungkir, jangan mengingkari keberadaan ilmu mukasyafah. Wa yunshidu ala qawlihi warda liman ghaba anka ghibatahu wallahu a'lamu bis-shawabi. Al-Fatihah.